Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya bahwa akan mengulas 10 aspek atau bidang bagaimana rezim Jokowi mengelola kebijakan dengan praktek maklar. Yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua utang, ini sudah kita bahas. Sekarang saya bahas tentang hukum, maklar hukum. Berikutnya adalah politik, BUMN, impor ekspor, tambang, lahan, bantuan sosial, dan terakhir adalah konstitusi atau ideologi. Nah, bagaimana rezim Jokowi menggunakan hukum dengan gaya maklar, kita sudah paham betul, dan saya pikir puncaknya pembeliokan hukum memang terjadi di rezim Jokowi. Nah, rezim Jokowi memanfaatkan hukum. Kalau hukumnya nggak bisa dimanfaatkan, maka kepentingannya ditetapkan dan maka menggunakan hukum untuk kepentingannya. Sampai puncaknya kan kita tahu bagaimana dia bermain mengubah konstitusi demi anaknya. Yang kedua, dia bagaimana agar bisa mengendalikan atau menentukan siapa yang kena korupsi dan tidak kena korupsi, maka dia ubah undang-undang KPK. Walaupun selalu menghindar. Tapi kita tahu bahwa undang-undang KPK ini agak menarik. Itu diselesaikan dengan angka 13. 13 hari sebelum masa jabatan, masa persidangan dan masa jabatan DPR selesai dibahasnya. Dihadiri hanya 13% anggota DPR. Dibahas hanya 13 hari. Dan ditetapkan oleh 17% anggota DPR. Nah, untuk apa yang terjadi saat ini itu adalah memindahkan KPK di bawah presiden. Nah, sehingga presiden bisa memanfaatkan KPK untuk tebang pilih. Dan kita harus mulai membuka siapa saja di balik perubahan itu, ya saya pikir tidak lepas dari peran besar dari Pak Fahri Hamzah sebagai saat itu yang memimpin sidang-sidang di DPR. Dan akhirnya berhasil. Kemudian yang paling menarik adalah rezim Jokowi berkali-kali memanfaatkan kasus hukum untuk kepentingan kekuasaan mereka. Tidak sedikit ketua-ketua partai atau pemimpin politik yang terkena hukum itu diancam asal dia ingin memenuhi keinginan Jokowi, maka dia bebas dari hukum. Contoh paling nyata dan isu yang paling berkembang adalah kasus yang pernah terungkap terhadap ketua PAN, itu tentang pelepasan aset lahan, dan karena mengikuti loyal terus kepada Joko Widodo, maka semua kasus itu tertutup. Kasus yang kedua adalah sangat nyata, adalah tentang kasus Airlangga Hartarto, yang sangat menyatakan bahwa dipanggil dan menyatakan harus mundur dari ketua umum Partai Golkar. Dan anehnya seluruh Partai Golkar tunduk patuh pada Jokowi dan menyerahkan Partai Golkar kepada Bahlil Lahadalia secara mulus tanda kutip karena keinginan Joko Widodo. Kita tahu bagaimana kasus tentang CPO yang sedang berlangsung sekarang, itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh selama rezim Joko Widodo. Yang terungkap sekarang kasusnya adalah bahwa memang menyogok kejaksaan, menyogok hakim, menyogok pengacara dengan nilai yang sangat besar untuk kasus pengaturan tata niaga CPO. Nah, kita masih ingat juga pemanfaatan kasus tentang awal-awal Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa rezim Joko Widodo menyatakan bahwa ada pelanggaran tentang hutan, pelanggaran hutan yang dilakukan, penyerahan hutan yang dilakukan, sehingga dulu sempat berkembang isu bahwa dendanya puluhan triliun, tapi ujung-ujungnya para oligarki tersebut itu hanya membayar berapa miliar, dan anehnya setelah itu
keluarga-keluarga yang diduga melakukan pelanggaran tersebut bersatu dengan bersatu dengan keluarga Presiden Joko Widodo untuk membentuk perusahaan yang kita kenal. Nggak usah kita sebutkan namanya, tapi kita tahu semua bahwa itu yang dibentuk perusahaan ada namanya untuk restoran, ada jualan es doger dan lain-lain. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang dibentuk bersama dengan keluarga-keluarga yang sempat diduga terlibat dengan kasus pelanggaran hukum. Yang lain lagi adalah kasus tentang pelanggaran hukum tentang sawit, yang dibentuk Satgas dan ketemulah 3,3 juta hektar lahan sawit yang melanggar aturan, dan faktanya bahwa itu mau dinegosiasi oleh saat itu ketua Satgasnya adalah Menko Marinvest Bapak Luhur Binsar Panjaitan, dan ingin menegosiasikan, memutihkan pelanggaran tersebut, tapi Presiden Prabowo masuk dan itu belum sempat dilakukan. Maka Presiden Prabowo mengambil keputusan tegas bahwa semua kelapa sawit yang melanggar tersebut adalah untuk diambil alih oleh negara dan tidak dilalihkan pemutihan. Dan itu sekarang dipindahkan kepada Dewan Pertahanan Nasional dan dikelola oleh BUMN khusus yang dibentuk, yaitu Agri Palma, sehingga sudah diambil sekitar 2 juta hektar. Nah, banyak kasus-kasus lain, kasus PSN itu jelas-jelas adalah maklar hukum yang betul-betul memberikan kemudahan kepada oligarki untuk menggusur rakyat dengan membentuk namanya proyek strategis nasional yang mentorpedo semua hukum-hukuman yang ada. Itulah maklar hukum yang sangat nyata. Maklar hukum yang sangat nyata juga adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang betul-betul menyerahkan semua kewenangan itu, memudahkan semua oligarki untuk menerobos undang-undang yang ada, termasuk lingkungan. Berbagai hal, saya pikir maklar hukum yang terjadi sejak rezim Jokowi itu sangat-sangat nyata. Kita lihat bagaimana Mahkamah Agung mengalami yang sama, pengadilan mengalami yang sama, kemudian ekspor impor mengalami yang sama, judi online tidak bisa diungkap, narkoba juga terjadi, dan saya betul-betul bahwa memanfaatkan hukum untuk kepentingan kekuasaan. Nah, itulah saya pikir banyak sekali kasus yang terjadi, korupsi juga demikian. Jadi saya menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo betul-betul memanfaatkan hukum untuk kekuasaannya, dan beliau menjadi biang daripada keberanian seluruh instansi untuk memanfaatkan hukum untuk kepentingan mereka masing-masing. Jadi saya pikir tidak salah kalau kita menyatakan bahwa rezim Joko Widodo adalah rezim yang betul-betul menjadi maklar hukum. Maklar hukum, selalu beliau menyatakan dulu, saya tahu siapa mafia migas, siapa mafia mafia ekspor impor, ternyata, dan mafia-mafia lain, ternyata tujuannya adalah memancing mereka untuk keluar, dan setelah mereka ketemu maka itu semua dimanfaatkan untuk kekuasaan. Contoh paling nyata yang kami alami tentang mafia hukum, tentang dulu saya ulangi lagi, Papa minta saham, setelah kita tahu semua malah minta diberhentikan. Dan saya pikir tidak sedikit kasus-kasus seperti itu yang terjadi, bahwa Presiden Joko Widodo ingin mengetahui, kemudian orang itu digunakan kasus hukumnya untuk mengendalikan dia agar mendukung Joko Widodo. Itu yang terjadi. Nah, termasuk dinastinya. Kita tahu sekarang siapa sih yang sponsor sponsor Persis Solo yang pemiliknya adalah putra Joko Widodo, adalah
pelaku yaitu Wilmar, dan kita terbuka semua siapa yang mensponsori jet pribadi mereka adalah orang-orang yang kena kasus hukum. Jadi bagi rezim Joko Widodo sepertinya semakin banyak orang yang kena kasus hukum, semakin kuat mereka mengendalikan dia, bukan untuk menegakkan hukum, tapi mengendalikan orang yang kena kasus hukum. Nah, itulah yang terjadi, dan kita tahu bahwa betul-betul aparat hukum digunakan oleh Joko Widodo untuk kepentingan kekuasaannya, bukan untuk kepentingan negara. Saya berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi di berikut-berikutnya. Hukum adalah hukum, tidak ada kaitannya dengan kekuasaan, maka kekuasaan penguasa tidak boleh menggunakan aparat hukum untuk kepentingan kekuasaannya atau kepentingan dinastinya. Sekali lagi, banyak contoh kasus tentang bagaimana Joko Widodo menggunakan hukum, menjadi maklar hukum selama memerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.